Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu seperti biasa Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom, itu yang pertama. Yang kedua, selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Haleluya. Jadi hari ini sengaja pakai just noon karena memang hari ini momen yang sangat baik adalah momen Pentakosta Bapak Ibu. Dan kita nanti akan banyak belajar bagaimana momen Pentakosta akan menjadi satu pelajaran yang penting, juga merupakan kegiatan atau event yang tidak kalah penting dari kematian Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bukan kita mau merendahkan kematian Tuhan Yesus, bukan kita mau mengentengkan salib Tuhan Yesus, tetapi salib ini ada kelanjutannya. Haleluya. Jadi ya sama seperti kita dapat kabar atau saya mengikuti kabar tentang pembuatan film kelanjutan dari The Passion of the Christ. Film yang dirilis tahun 2004 kemarin oleh Mel Gibson. Dan film ini saya baca juga di berita-berita. Kemarin tanggal 21 Mei mereka merilis satu foto baru, di mana film itu akan tayang nanti di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun depan Bapak Ibu. Dan kabar berikutnya lagi adalah, walaupun ini juga sedikit nggak mengecewakan lah ya, tetapi sedikit kok bergeser. Dulu rencananya mereka akan buat, Mel Gibson akan buat ini menjadi seperti serial. Ada seri pertama dan seri kedua. Dulu yang saya baca beritanya mau dirilis pada momen hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun depan. Dan kemudian berikutnya adalah momen Pentakosta, kalau nggak salah begitu. Jadi di tahun yang sama mau dirilis seri 1 dan seri kedua. Ternyata kabar terbarunya sudah diumumkan bahwa nanti akan ditayangkan di kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun lusa 2028. Jadi saya gabungkan saja bagaimana gereja kita akan berulang tahun ke-50 tahun 2028 nanti. Jadi kita nikmati saja. Pasti untuk konteks kita Jemaat GBI Mawar Saron, pasti dari film ini ada pesan-pesan khusus yang Tuhan juga akan sampaikan kepada kita semua. Jadi ini menjadi satu momen yang baik untuk Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa dari film ini kita akan nanti sama-sama melihat bahwa sesudah kematian dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, masih ada banyak event-event penting yang Tuhan Yesus hadirkan dalam Alkitab kita. Dan kita akan lihat bagaimana salah satunya khotbah hari ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari supaya kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih menyeluruh lagi. Maka itu hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari siapkan catatan, siapkan juga nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan dari pembahasan khotbah ini, Bapak Ibu tentu bisa menyaksikan rekamannya ada di YouTube dan di Facebook gereja. Nanti ambil waktu, boleh saksikan ulang lagi rekaman khotbahnya sehingga seperti perkuliahan lah Bapak Ibu. Jadi kalau kita boleh berkata, khotbah ibadah minggu adalah bagian juga dari Bapak Ibu sekolah. Khotbah ibadah minggu itu juga bagian dari Bapak Ibu kuliah. Biarlah saya yang capek-capek untuk belajar dengan ilmu Alkitabnya, Bapak Ibu dengan ilmu masing-masing bekerja untuk cari nafkah dan memuliakan Tuhan di area di mana Bapak Ibu berada. Biar saya memuliakan Tuhan dengan areanya saya untuk menjelaskan firman Tuhan, membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa ngerti Alkitab, dan sehingga Bapak Ibu bisa mempraktekkan firman Tuhan ini, dan tentu ujung-ujungnya adalah menjangkau banyak jiwa. Hari ini masih dalam rangkaian serial khotbah 12 kelimpahan Jemaat GBI Mawar Saron. Sekalipun ini temanya kelimpahan Jemaat GBI Mawar Saron, tetapi sesungguhnya ini juga berlaku bagi semua umat Kristen, berlaku bagi semua orang percaya. Bukan hanya Jemaat GBI Mawar Saron saja, tetapi juga tentu bagi gereja-gereja lain, bagi orang Kristen yang ada di Indonesia, yang ada di negara barat, yang ada di Timur Tengah, yang ada di mana-mana. Ini juga sebetulnya berlaku bagi semua. Hanya saja karena memang ini khotbah di ibadah GBI Mawar Saron, maka itu saya namakan 12 kelimpahan Jemaat GBI Mawar Saron. Tidak terasa serial khotbah hari ini sudah sampai kepada seri ke-11 Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan minggu depan menjadi minggu terakhir di bulan Mei. Kita akan tutup ibadah minggu di bulan Mei juga dengan kita tutup dan selesaikan serial khotbah ini. Dan di bulan berikutnya, Juni, Juli, dan Agustus, Bapak Ibu Saudara-saudari akan dipandu dengan satu rangkaian serial khotbah yang tidak kalah keren dan tidak kalah penting. Tema yang saya hadirkan adalah 13 pencuri kelimpahan. Biar kita belajar dari bulan Januari sampai bulan Mei, apa saja sih kelimpahan yang tersedia bagi kita.
Kemudian nanti bulan Juni, Juli, Agustus, peralihan semester 1 masuk semester kedua, kita akan dituntun untuk kita bisa belajar ada apa saja area-area di mana kita ternyata mendapatkan bolong-bolong di tempat wadah-wadah untuk menampung berkat Tuhan. Jadi artinya apa? Kita mau belajar nanti 3 bulan ke depan bahwa ada area-area yang selama ini menjadi alasan kenapa kok kelimpahan itu jauh dari kehidupan kita. Maka itu akan jadi satu rangkaian khotbah yang menolong kita semua. Saya juga menantikan khotbah tersebut, seri tersebut akan menolong saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengurus organisasi di Sinode GBI, dan masih banyak lagi lah tugas-tugas kepercayaan. Dan sama juga dengan kita semua. Kita mau belajar nanti, haleluya. Dan nanti minggu depan kita akan bagikan pembatas Alkitabnya. Minta maaf kalau hari ini belum keburu untuk kita bisa cetak, tetapi mulai minggu depan kita akan kejar cepat-cepat supaya Bapak Ibu bisa dapatkan pembatas Alkitab yang barunya. Nanti bisa ambil lebih dari 1, bagikan kepada orang-orang lain. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu kalau kita ada pembatas Alkitabnya, kita sekarang sudah di seri ke-11. Dan sengaja saya mengambil tema judulnya untuk seri ke-11 ini digabungkan dengan Pentakosta. Maka ini adalah tema yang penting, yaitu adalah kelimpahan pertumbuhan gereja. Boleh kita ucapkan sama-sama? Kelimpahan pertumbuhan gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya gereja. Kita selalu terkait dengan gereja, Bapak Ibu. Maka itu saya ingin merevisi kalimat-kalimat dari pendeta-pendeta yang mungkin tingkat belajarnya belum sedalam sampai ke titik sekarang ini. Di mana mereka itu bisa berkata bahwa gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu adalah orangnya. Betul, tapi kalimat itu harus diselesaikan sampai ke kalimat-kalimat berikutnya. Tidak boleh berhenti di situ saja, karena kalau berhenti di situ saja akan memberikan konotasi yang kurang komplit. Nah, kita mesti memahami komplitnya pemahaman tentang iman Kristen. Kalau kita boleh melihat, salah satu alasannya dipakai oleh orang-orang yang berkomentar, oh gereja itu bukan gedungnya. Salah satu alasannya adalah karena Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Betul, Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Kenapa? Karena sudah ada gedung-gedung gereja pada saat itu. Apa yang dinamakan gereja? Bait Allah di Yerusalem. Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktu, kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun. Tuhan Yesus banyak menghabiskan waktu di kota Kapernaum, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di daerah Galilea. Di kota Kapernaum sudah ada gereja di sana, tanda petik quote unquote sudah ada gereja. Sudah ada gedung tempat orang-orang beribadah, namanya Bait Allah di Kapernaum. Ada Bait Allah di Yerusalem, atau yang biasa disebut di Alkitab kita rumah ibadah atau rumah ibadat, sama-sama saja. Jadi itu sebagai contoh, sudah ada rumah ibadat, buat apa Tuhan Yesus bangun gereja? Nah, tetapi berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata menariknya, saya baca ada satu lagi laporan, ada galian arkeologi di Timur Tengah, di tanah Israel sana, ditemukan ternyata ada satu rumah dengan ukuran yang besar, kelihatannya rumah tersebut milik pribadi seseorang, yang kemudian akhirnya dihibahkan untuk menjadi tempat orang-orang percaya berkumpul. Karena di dalam rumah tersebut, terbagilah kompartemen-kompartemen, terbagilah ada ruangan-ruangan terpisah. Jadi ketika rumah besarnya sudah mulai kelihatan digali dari tanah, kemudian kelihatan, oh ternyata ada aulanya, aula utamanya. Di depan sebelum masuk ke aula utamanya ada ruangan seperti lobi. Kemudian di sebelah kanannya itu seperti ada satu lagi tempat untuk pembaptisan. Kemudian sebelah kirinya kelihatannya ada satu ruangan lagi. Dan diduganya itu ruangan khusus untuk anak-anak. Jadi ketika itulah mereka melihat mulai lagi ketika dinding-dinding dan lantainya kelihatan ukiran salib, kelihatan tanda tulisan Kristus adalah Tuhan. Dan itu ditemukan Bapak Ibu, dan diduga itu adalah pada abad-abad awal, abad yang kedua. Jadi sudah diperkirakan di abad kedua, kurang lebih 100 tahun sesudah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, maka di situ mulai orang-orang Kristen mulai menyerahkan rumah untuk dipakai berkumpul beribadah. Baru kemudian puncaknya pada abad keempat, kurang lebih pada tahun 300 awal. 313 konsili terjadi. Kapan itu bisa terjadi? Karena Kaisar Romawi yang bernama Konstantin itu menjadi pengikut Kristus.
Dari awal mulanya kenapa Konstantin bisa menjadi pengikut Kristus? Karena dia waktu itu ingin berperang sebagai pemimpin Romawi. Ketika dia mau berperang, dia dapat penglihatan. Dengan tanda inilah kamu akan memperoleh kemenangan. Tanda apa itu Bapak Ibu? Salib. Terbangunlah dia dari mimpinya. Dan ketika itu dia merasa bahwa waduh, ini tanda salib ya. Dan akhirnya singkat cerita, dia gunakan tanda itu dipakaikan ke perisai-perisai pasukannya. Dan betul dia mendapatkan kemenangan. Dan disitulah dia berkata, kalau begitu aku mengambil keputusan percaya kepada tanda ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku serahkan diriku untuk dibaptis. Dan akhirnya dia menjadi kaisar pertama Romawi yang menjadi Kristen. Tepuk tangan dulu untuk fakta sejarah itu Bapak Ibu. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disembunyikan. Itu fakta. Nah jadi kemudian berikutnya mamanya Ratu Helena mengambil keputusan juga untuk menyerahkan diri menjadi Kristen. Dan akhirnya Bapak Ibu, gedung gereja pertama yang dibangun secara resmi dan sah itu adalah gedung gereja di Yerusalem. Gedung itu adalah dalam bahasa Inggrisnya Holy Sepulchre, cara ngomongnya begitu, cara bacanya. Gedung itu adalah dibangun oleh Kaisar Konstantin dengan dana dari Romawi. Maka itu menjadi gedung gereja Kristen pertama yang sah. Dan gedung itu masih ada sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari kita pergi retreat ke sana, kita akan pasti mampir ke gedung gereja tersebut. Menjadi stasi ke-12, pos ke-12 dalam perjalanan Via Dolorosa. Perjalanan salib Tuhan Yesus sampai ke titik itu. Dan itu menjadi tempat gereja Bapak Ibu. Dan awal abad keempat itulah baru gedung-gedung gereja mulai berdiri karena perintah dari Konstantin. Kemudian orang-orang makin banyak mendirikan gereja dengan lebih bebas. Maka itu menjadi gambaran bahwa gedung gereja pun adalah penting dalam iman Kristen. Maka itu bagi kita semua jemaat GBI Mawar Saron, gedung gereja besar seperti ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, tetapi untuk menampung jemaat kita yang tidak sedikit. Kita siapkan balkon lantai 2, lantai 3 sama seperti rumah kita. Kita siapkan satu kamar spare, satu kamar cadangan. Kalau ada keluarga dari kampung mampir bisa nginap di sana. Atau mungkin kita bangun rumah karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita mau siapkan satu kamar ekstra untuk orang tua kita kah waktu mereka tua nanti. Itu sebagai contoh Bapak Ibu. Nah artinya rumah itu juga penting. Rumah Tuhan pun juga penting. Sebuah komunitas umat perlu tempat untuk berkumpul. Maka itu kalau kalimatnya tadi kembali lagi, gereja bukan gedungnya, gereja adalah orangnya, jangan titik, harus koma, harus dilanjutkan lagi. Betul, gereja adalah orangnya, bukan gedungnya, tetapi bukan berarti gedung gak penting. Jadi kalimat itu dalam arti sempit, maknanya sama seperti kalau kita menikah. Kita bilang sama istri kita, "Ma, rumah gak penting, yang penting kita isi rumah kita dengan cinta dan kasih." Caileh. Rumahnya gak penting. Bukan berarti gak penting, gak penting. Maksudnya gak penting, ada yang lebih harus kita kejar fokusnya. Yaitu apa? Kita isi dengan cinta dan kasih. Rumahnya tetap penting Bapak Ibu. Nah jadi dengan kata lain, gereja juga penting. Gedung gereja juga penting. Jadi kalau kita boleh bagi dengan diagram atau presentase gambar pie chart. Gambar chart, diagram untuk menggambarkan presentase dibagi 3. Maka gambarnya itu seperti logo mobil Mercedes-Benz. Gambarnya lingkaran seperti itu dibagi 3. Seperti gambar pizza dibagi 3 potong sama rata. Berarti kalau 100% dibagi 3, jumlahnya akan menjadi ganjil 33,33%. Berarti saya bisa berkata, kalau gereja itu adalah orangnya, yes, amin, setuju. Tetapi 33,33%. Gereja juga adalah gedungnya, 33,33%. 33,33% yang ketiga, yang terakhir adalah organisasinya. Gereja adalah organisasi Bapak Ibu. Ada pemimpinnya, ada strukturnya. Tuhan sendiri yang mengaturnya. Dari 12 suku Israel, dari 12 suku Yakub, maka Tuhan mengkhususkan ada satu suku yang akan nanti melayani rumah Tuhan. Dari perjanjian lama banyak ayat-ayat firman Tuhan selalu bilang rumah Tuhan. Makanya hati-hati dengar pendeta-pendeta ngomong Bapak Ibu Saudara-saudari, oh gereja itu bukan gedungnya, dia menistakan perjanjian lama.
Betapa pentingnya perjanjian lama itu kalau bicara tentang rumah Tuhan Bapak Ibu. Dan bukankah juga rumah yang sama yang dijanjikan oleh Tuhan Allah di sorga? Apakah kita akan berkata nanti juga, oh sorga itu gak penting rumahnya, tempat tinggalnya. Oke, dalam arti sempit, dalam arti luasnya, oh tempat tinggal penting dong. Kan kita bersama-sama menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah maka itu biar kita banyak belajar hari ini, jemaat terkasih. Hari ini engkau akan dapat banyak pelajaran yang akan saya sisipkan dalam khotbah hari ini. Siap-siap dengarkan baik-baik. Kalau ada yang mau ke toilet minggu depan pakai pampers. Biar Bapak Ibu saudara-saudari bisa gak usah bolak-balik, puji Tuhan, haleluya. Ya, baik. Hari ini kita dengan cepat kembali diingatkan bagan di mana roadmap menuju 2028. Bapak Ibu saudara-saudari, ini kita bisa ingat kembali, diingatkan kembali, ditegaskan kembali, ditekankan lagi bahwa perjalanan menuju 2028 nanti mulai dari tahun ini dengan tema tahun kelimpahan. Maka kita akan persiapkan diri menuju tahun multiplikasi. Kita doa juga buat gereja kita terjadi multiplikasi. Sebagaimana kita bermimpi, kita punya toko, kita punya usaha, kita punya pabrik. Anak kita ada 2, kita juga bilang sama istri kita, "Ma, kita kerja sungguh-sungguh, kita siapkan 2 pabrik baru lagi dengan total 3 pabrik." Loh kok 3 pabrik? Supaya biar pabrik yang pertama, biar nanti kita yang tetap pegang, supaya di hari tua kita ada pemasukan sendiri. Pabrik yang kedua nanti anak pertama, pabrik yang ketiga nanti anak kedua. Biar kita juga punya pabrik sendiri, biar kita gak repotin anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baik, mantu kita gak baik, jadi pelit, gak dapet duit kita nanti. Ya sudah, ini sebagai contoh. Kita punya toko, kita punya mobil, kita punya rumah. Kita juga berharap supaya kita bisa bermultiplikasi. Mobilnya 1, sekarang mobilnya 2, mobilnya 3. Kita punya anak 7, mobilnya jadi 8. 1 buat kita, 7 mobil sisanya buat 7 anak kita. Nah itu kan kita rindukan namanya multiplikasi Bapak Ibu, haleluya. Kemudian berikutnya adalah tahun warisan 2028. Kita sedang persiapkan diri kita menuju kepada meninggalkan warisan. Warisan jasmani kita sudah bahas tadi. Kita bisa kasih barang-barang jasmani. Warisan jiwani kita memberikan kesan yang baik, memberikan impresi yang kuat kepada orang lain. Wah kalau ketemu dengan Pak Yohanes, senang hati saya selalu menyampaikan kekuatan penghiburan. Ini contoh. Kemudian ada lagi yang ketiga, warisan rohani. Bagaimana kita mewariskan iman. Targetkan diri kita sesuai dengan doa hari ini. Doakan anak-anak, doakan cucu-cucu kita. Targetnya adalah iman 3 generasi. Kalau di Alkitab sudah dikatakan di perjanjian lama, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Di perjanjian baru muncul Lois, Eunike, Timotius. Sekarang sampai kepada zaman kita, namanya siapa? Mulailah sebut nama kita. Kalau contoh dari Pak Yakob, Pak Yakob, sekarang saya Yohanes, lalu anak-anak saya. Dalam konteksnya saya, mulai dari saya, contoh anak saya yang pertama namanya Jaden, biar nanti dari Yohanes, Jaden, dan siapa nanti cucunya saya. Iman 3 generasi itu dapat terjadi. Nah itu juga warisan Bapak Ibu. Nah hari ini puji Tuhan, kita kembali diingatkan lagi dengan deklarasi Jemaat GBI Mawar Saron menuju tahun Yobel Emas. Masih ingat deklarasinya apa Bapak Ibu saudara-saudari? Kita lihat ke layar ya, deklarasinya baca sama-sama 1, 2, 3. Dari kosong menjadi penuh, dari gagal menjadi berhasil, dari usaha manusia menjadi, bacanya lebih keras dong. Saya tahu kulkas mulai kosong, gaji udah mulai tipis. Baca lebih kerasnya, 2, 3. Dari kosong menjadi penuh, dari gagal menjadi berhasil, dari usaha kita manusia menjadi mujizat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mesti berani deklarasi seperti lagu tadi tuh. Perkatakan iman, perkatakan berkat, perkatakan hal-hal baik Bapak Ibu. Dan itu loh makanya biar kita jemaat terkasih, kita harus jadi orang yang kuat. Karena siapa lagi yang bisa kuatkan kita kalau bukan diri kita sendiri. Istri kita gak bisa kuatkan kita kalau kita tutup hati. Suami kita gak bisa kuatkan kita kalau kita keraskan hati. Anak-anak kita apalagi, mertua apalagi, mantu belum tentu bisa. Teman juga bilang, apalagi teman laki-laki, alah gitu aja dipusingin. Jadi hanya kita sendirilah yang bisa menguatkan diri kita Bapak Ibu. Hanya diri kita lah yang bisa menghibur kita. Roh Kudus pun mau turun kalau kita kunci hati, Roh Kudus gak bisa paksa. Makanya di situ pentingnya bagaimana kita mesti berani ngomong, perkatakan berkat, aku diberkati, aku berlimpah. Perhatikan renungan harian yang selalu saya berikan setiap Senin sampai Sabtu, ada kalimat-kalimat deklarasinya Bapak Ibu.
kita deklarasikan. Sampai ada panduan doanya Bapak Ibu. Itu biar kita katakan dalam doanya, dipandu dengan baca dari renungan itu. Dalam deklarasinya kita ngomong, aku percaya aku diberkati Tuhan. Tahun ini menjadi kelimpahan. Nah itu deklarasinya Bapak Ibu. Tiap hari kita ngomong, tiap hari perkatakan berkat. Biar itu terjadi dalam kehidupan kita menuju 2028 nanti. Haleluya. Puji Tuhan. Nah hari ini jemaat terkasih, kita akan masuk dalam khotbah kita. Ayat panduannya kita akan melihat Kisah Rasul 2. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 13. Bagian-bagian ini akan kita bedah nanti menjadi KPI, Key Performance Indicator. Menjadi kunci performa indikasi atau kunci indikasi performa kita. Jadi kita punya acuannya nih. Ada 3 KPI di mana gereja yang bertumbuh secara berlimpah. Kita akan lihat bagaimana 3 tanda ini, 3 target ini, 3 cita-cita ini, 3 langkah yang akan kita jalankan. Ayatnya terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya jemput kita bangkit berdiri. Seperti biasa saya akan baca ayat yang pertama, ganjil. Bapak Ibu akan baca ayat yang genap, kita ganti-gantian. Ayat yang terakhir 13 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan di bagian ini diberikan judul TB1 dan TB2, sama saja judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Silakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bersama-sama, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, 13 ayat ini dengan tegas, lugas, dan dengan cepat, speednya cepat menceritakan momen Pentakosta. Dan momen Pentakosta ini terjadi di loteng atas dan juga sekarang sudah menjadi tempat wisata. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tentu misalnya ikut rombongan gereja Mawar Saron Holy Land Retreat, kita retreatnya bisa ke tanah Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, pasti kita akan diajak ke tempat tersebut. Memang lokasi ruangan tersebut itu ada dalam satu rumah, ada di loteng atas. Memang ini bergantung dengan iklim politik yang sedang terjadi di Yerusalem secara khusus. Yerusalemnya dalam arti kota tua, kota tuanya di Yerusalem seperti kota Jakarta, ada kota tuanya itu di kota tua sana. Sama juga di Yerusalem seperti itu. Yerusalem makin berkembang menjadi kota yang besar, ada kota tuanya dan ada kota Yerusalem lebih modernnya. Nah itu di kota tuanya kalau memang tidak ada gejolak politik, kalau misalnya orang-orang yang ada di sana nggak bikin keributan, maka di sana bisa tenang, kita bisa berkunjung ke loteng atas Bapak Ibu. Ruangannya nggak besar, kalah jauh dari tentu kompleks gereja kita atau gedung ruangan ini, tetapi di tempat tersebut menjadi saksi bisu, di mana orang-orang 120 orang berkumpul mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dan kalau memang kita kemarin Jumat Agung,
merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 3 bulan Mei. Maka kita bersyukur bulan April. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, pada tanggal 3 bulan April tersebut diyakini menjadi tanggal yang sama, yaitu tanggal 3 April tahun 33 Masehi menurut kalender Gregorian adalah tanggal yang persis seperti Tuhan Yesus disalibkan. Maka itu dalam tahun 2026 ini, bulan lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 3 April itu tanggal yang sama, bulan yang sama, hanya tahunnya saja yang berbeda. Biasanya dalam perayaan Jumat Agung, tahun demi tahun belum tentu jatuh pada tanggal 3 April. Bergantung bergeser-geser sedikit. Maka itu kalau 3 April 2026 menjadi tanggal yang sama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, maka praktis hari Minggunya tanggal 5 April menjadi momen Tuhan Yesus juga bangkit di tanggal dan bulan yang sama. Maka praktis juga dalam 40 hari berikutnya Tuhan Yesus menampakkan diri hari demi hari, minggu demi minggu selama 40 hari dalam tanggal-tanggal yang sama. Dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga di hari ke-40 Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga menjadi tanggal dan bulan yang sama. Haleluya. Dan hari ini 10 hari berikutnya dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita rayakan hari ini tanggal 24 Mei merupakan tanggal yang sama tahun 33 Masehi di mana Roh Kudus dicurahkan dalam momen Pentakosta. Maka itu berkatnya begitu double, begitu berganda Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ibadah hari ini. Boleh nggak tepuk tangan dulu lah untuk hal itu deh. Puji Tuhan. Makanya kita bersyukur hari ini kita rayakan triple berkat. Haleluya. Jadi berkatnya saja sudah bermultiplikasi. Berkat yang pertama adalah hari Sabat. Kita sudah kerja, kita khususkan hari ini untuk kita beribadah. Berkat yang kedua adalah momen Pentakosta. Berkat yang ketiganya adalah tanggal dan bulannya bisa sama persis. Haleluya. Jadi kita juga dapat 3 poin khotbah yang akan kita pelajari bersama-sama. Perlu saya katakan di awal terlebih dahulu Bapak Ibu, memang betul. Gereja mula-mula tidak punya gedung yang megah. Betul, gereja mula-mula tidak punya media sosial. Sehingga berkomunikasinya nggak mudah seperti zaman kita sekarang. Kemarin Kelapa Gading Press Festival kita adakan, gampang kita pakai medsos gereja. Kita pakai media-media sosialisasi lainnya. Kita cetak umbul-umbul, pasang di area dekat sekitar gereja kita ini. Kita bisa pergunakan juga video, promosi dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada, jemaat terkasih. Paling-paling dulu medsosnya quote unquote itu hanya gambaran ukiran ikan di pintu-pintu rumah dari orang-orang Kristen. Yang menjadi tanda bahwa ketika matahari sudah terbenam, pada malam harinya di rumah-rumah tersebut ada perkumpulan komunitas orang-orang percaya. Itu jadi kode medsosnya. Nah jadi dengan kata lain hanya itu saja. Mulut demi mulut yang menceritakan. Tapi zaman sekarang teknologi sudah begitu keren. Kita berkhotbah sudah pakai mikrofon. Kita sudah ibadah dengan mantap Bapak Ibu, dibantu dengan lampu dan sebagainya. Zaman dulu gak ada. Nah artinya memang ketika dulu dengan sekarang kita bandingkan, kita jauh lebih unggul dengan fasilitas. Tapi hebatnya gereja pada abad mula-mula itu, gereja mula-mula Bapak Ibu, walaupun mereka gak punya seperti apa yang kita punya pada zaman sekarang, tapi mereka punya Roh Kudus. Haleluya. Makanya kita berdoa juga. Ini juga masih dalam momen kita dalam merayakan Pentakosta. Kemarin sudah doa 10 hari menuju Pentakosta. Tibalah hari ini di mana kita juga mesti percaya Tuhan Roh Kudus hadirlah dalam ibadah kami. Tuhan Roh Kudus hadirlah dalam hati kami. Dan Tuhan juga Roh Kudus hadirlah dalam kehidupan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, bahkan kesehatan kami. Nah itu tuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita belajar dari jemaat mula-mula, mereka punya Roh Kudus. Mereka punya keberanian. Waduh, mereka berani loh Bapak Ibu berkumpul. Mereka berani untuk sama-sama menyatakan diri sebagai orang percaya. Mereka juga punya kasih. Maka puncaknya mereka mendapatkan jiwa-jiwa. Makanya dari khotbah hari ini kita akan belajar bagaimana caranya. Ada 3 KPI, ada 3 model, ada 3 langkah. Ada 3 poin yang akan kita bahas sama-sama menjadi panduan buat kita semuanya. Bukan hanya bagi saya saja sebagai pendeta, tetapi juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Biar kita semua jemaat, para pelayan, sampai penatua diaken, kepada saya juga sebagai gembala, mari kita pacu diri kita supaya 3 hal ini bisa juga berlaku dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan saya perlu jelaskan dulu Bapak Ibu rasanya sudah nangkap gaya berkhotbah saya. Apalagi belakangan ini, pasti saya akan ngambil waktu di pendahuluan itu begitu banyak ulasan dan kupasannya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu mengizinkan saya boleh pergunakan metode seperti itu.
Kenapa? Karena saya juga rindu supaya di awal khotbah hati kita, pikiran kita mesti dibajak dulu. Seperti sebelum kita taruh benih, sebelum kita tanam biji dari buah-buahan yang kita harapkan ke depannya akan jadi pohon dan menghasilkan buah. Maka itu biasanya tanahnya mesti kita gemburkan dulu, kita korek-korek dulu supaya bijinya bisa kita taruh, kita timbun lagi, kita sirami, kita taruhkan pupuk. Nah itu contohnya. Nah, jadi saya juga gunakan metode yang sama. Sebelum benih-benih firman Tuhan, sebelum 3 benih akan ditaruh dalam hati dan pikiran kita, izinkan saya membajak hati dan pikiran kita dulu. Biar dibajak dulu Bapak Ibu, biar kita supaya udah mateng, kita tanah hati dan pikiran kita sudah siap, tinggal benihnya dimasukkan, kita tutup, kita pasti akan bertumbuh Bapak Ibu. Nah maka itu hari ini kita lihat dulu nih. Kita bisa belajar bagaimana kisah para rasul dengan latar belakang yang terjadi pada saat itu. Supaya Bapak Ibu saudara-saudari, karena ini momen Pentakosta, izinkan saya jelaskan sekali lagi. Pentakosta, coba katakan sama-sama Pentakosta. Pentakosta. Yang benarnya adalah Pentakosta, bukan Pantekosta. Pantekosta itu tidak ada artinya. Dan Pantekosta itu tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab adalah Pentakosta. Pentakosta itu adalah 50 hari. Dan itu kita adopsi dari bahasa Ibrani, kata Shavuot. Coba katakan sama-sama Shavuot Bapak Ibu, ini tulisannya nih. Kita bisa lihat tuh, paling pojok atas kiri. Bacanya dari kanan seperti huruf W. Huruf W itu dalam alfabet Ibrani itu SH. Kata shalom juga dimulai dengan tulisan itu tuh. Jadi shalom. Nah ini Shavuot. Coba katakan sama-sama. Shavuot. Jadi Shavuot itu sebenarnya artinya adalah Feast of Weeks. Pesta berminggu-minggu. Jamuan berminggu-minggu. Acara berminggu-minggu. Itulah artinya Shavuot. Tetapi akhirnya kenapa kok bisa sebuah perayaan berminggu-minggu? Karena muatannya bagi orang-orang Yahudi itu adalah perayaan panen Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana mereka mulai berganti musim, masuk musim semi. Jadi mereka merayakan panen tuh. Waduh, mereka mengucap syukur, mereka berbahagia, mereka rayakan secara berminggu-minggu. Itulah maksudnya masuk musim panen. Jadi mereka merayakannya berhari-hari berminggu-minggu. Itu istilahnya perayaan panen. Dan mereka juga mensyukuri hasil tuaian. Makanya di momen Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 tadi, di Yerusalem rame Bapak Ibu. Karena acaranya berminggu-minggu. Shavuot. Makanya mereka datang kumpul dari berbagai macam penjuru dunia. Lalu mereka bikin apa di Yerusalem? Mereka bawa buah sulung, mereka bawa persembahan-persembahan yang lain, mereka bawa hasil bumi, hasil ternak, bahkan uang mereka juga bawa Bapak Ibu Saudara. Benda-benda persembahan mereka juga berikan. Jadi itu momen selebrasi yang sangat besar. Dan itu menjadi momen yang begitu ramai Bapak Ibu. Wah, Yerusalem itu semua tempat nginap, semua hotel, motel, tempat-tempat penginapan, semua penuh. Wah, restoran-restoran ramai. Sekarang pun juga terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau memang kalender Gregorian juga dipakai oleh orang-orang Yahudi, di momen hari ini di Israel dimulailah Shavuot. Apa yang orang Yahudi rayakan? Apa yang orang Israel rayakan dalam momen Shavuot Bapak Ibu Saudara-saudari? Kemarin saya sudah jelaskan singkat dalam perayaan Kelapa Gading Fresh Festival. Saya ulangi lagi, siapa tahu ada Bapak Ibu yang tidak hadir. Orang-orang Yahudi, orang Israel merayakan momen Pentakosta. Itu bukan Pentakosta versinya kita. Tapi Pentakosta versinya mereka, Shavuotnya. Pentakosta itu bahasa Yunaninya. Jadi dari bahasa Shavuot itu mulailah mundur kepada kitab Keluaran. Udah mulai salah khotbah nih. Udah mau ngomong kitab Mazmur, jangan sampai kitab Mansur. Jadi sampai mana tadi? Oh, Kelurahan. Iya tahu. Ketika bangsa Israel diperintahkan Tuhan Allah dalam tulah ke-10 di malam terakhir, besok paginya Firaun berkata, udah keluar deh. Tinggalkan segera tanah Israel, Musa, bawalah semua bangsamu. Keluar segera. Maka pada hari itu Tuhan berkata, hari ini menjadi tanggal 1 bulan 1 bagi orang-orang Yahudi. Maka hari itulah mereka keluar.
Kemudian kurang lebih perjalanan mereka keluar dari daerah tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai. Tibalah mereka di kaki Gunung Sinai kurang lebih 10 hari perjalanan Bapak Ibu. Jalan kaki rame-rame. Sekitar diperkirakan 2 juta orang. 2 juta atau 2 miliar orang? 2 juta kali. 2 juta orang. Pokoknya rame mereka keluar. Potong cerita, ketika mereka tiba di kaki Gunung Sinai, Musa laporan sama Tuhan. Dia naik ke atas Gunung Sinai puncaknya. Dia lapor sama Tuhan, Tuhan, aku sudah memenuhi panggilan Engkau, membebaskan bangsamu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Musa berdoa, nunggu demi nunggu 40 hari lewat Bapak Ibu. Sampai kemudian sore malamnya di hari ke-40 itu, langit begitu pekat dengan awan, turun menutupi puncak Gunung Sinai, dan kemudian petir sambar menyambar, dan turunlah api dari sorga. Jatuh kepada satu batu besar, dan dari batu itulah terukir 2 loh batu. Disitulah Tuhan curahkan 10 perintah Allah yang menjadi dasar hukum untuk Tauratnya orang Yahudi. Maka itulah menjadi momen Bapak Ibu Saudara-saudari bagi orang-orang Yahudi. Syavuot bukan lagi sekedar perayaan hasil panen raya, bukan hanya sekedar merayakan kebaikan Tuhan dalam memberikan panen, tetapi mereka juga merayakan diturunkannya 10 perintah Allah. Itu momennya bagi mereka. Api turun dari sorga, tulis kepada 2 loh batu hukum-hukumnya Tuhan. Dan ternyata kita bisa lihat di Pentakosta Bapak Ibu, api yang sama turun dalam wujud yang berbeda, turun dalam lidah-lidah api. Allah tidak lagi menuliskan hukumnya di 2 loh batu, tetapi Allah menuliskannya di loh-loh hati manusia. Dan kita rayakan sekarang 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Kita rayakan juga hukum-hukum Allah yang diberikan kepada kita semua dalam momen Pentakosta itu Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi dulu deh buat Tuhan Yesus ya. Itu pelajaran pertama yang kita pelajari. Pelajaran kedua lah ya. Pelajaran pertama tadi tentang trikotomi gereja. Gereja punya 3 wajah. Gereja punya 3 ruangan. Gereja punya 3 pemahaman. Jadi puji Tuhan, akhirnya Pentakosta berubah menjadi panen jiwa-jiwa. Jadi pengertiannya tadi pada awal mulanya sekali lagi Pentakosta Syavuot itu memang dirayakan nih, coba munculkan lagi yang Syavuotnya. Jadi Syavuot itu memang muatan pertamanya adalah perayaan panen. Kemudian yang kedua syukur hasil tuaian. Itu yang keduanya. Kemudian ternyata masuklah kepada Kisah Para Rasul 2. Makanya dikasih gambar ikon api Bapak Ibu Saudara-saudari, berubah menjadi panen jiwa. Haleluya. Bukan lagi panen ladang, tapi berubah jadi panen jiwa. Kita doa juga supaya kita mengalami panen jiwa-jiwa. Haleluya. Secara geopolitik Bapak Ibu Saudara-saudari, pada momen ketika abad pertama itu, pada tahun 33 Masehi waktu Pentakosta terjadi, itu orang-orang Yahudi yang diaspora sedang pada mudik. Jadi ini lebaran Bapak Ibu, lebaran Yahudi, lebaran orang Israel. Jadi di Israel sana harusnya pada momen ini lagi rame Bapak Ibu. Waduh, lagi pada balik semua. Jadi kalau mau dibilang gerakan Zionisme mah udah dari dulu. Udah 2000 tahun terjadi. Pada momen Tuhan Yesus Pentakosta saja, orang-orang Yahudi lagi pulang kok, lagi pulang kampung. Kapan sih Zionisme mulai berlaku? Istilah itu mulai muncul waktu di Eropa. Orang-orang Yahudi yang merantau, orang-orang Yahudi yang berdiaspora mulai merasakan aniaya, mulai merasakan mereka pun juga mulai mendapatkan kesulitan. Akhirnya mereka harus melarikan diri Bapak Ibu Saudara-saudari, dan salah satu pilihannya ya pulang aja ke kampung halamannya. Kalau kita mau pelajari lagi nih Bapak Ibu Saudara-saudari ini, biar mau bonus tambahan boleh ya, bonus tambahan ya. Yuk kita buka Kisah Rasul 2 yang tadi, kita boleh lihat ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu Saudara-saudari. Biar kita belajar dikit dulu, dari ayat 9 dulu deh. Biar kita telusuri pelan-pelan, biar berkatnya langsung double dulu kita kasih. Dari ayat 9 dulu, makasih. Orang-orang Yahudi yang saleh, yang berdiaspora, sedang mudik ke Yerusalem merayakan Pentakosta. Lalu mereka bingung, kok murid-murid ini, kok dari orang-orang Galilea, kok mereka yang satu logat, satu bahasa. Jadi orang Galilea itu punya logat Bapak Ibu Saudara, dari logatnya sedikit kasar. Berbeda dengan logat orang-orang yang ada di selatan. Nah ini nih, Petrus, Filipus, semua murid-murid Tuhan Yesus, hanya cuman Yudas Iskariot saja, bukan dari Galilea. 12 murid Tuhan Yesus semuanya orang Galilea, orang utara. Yudas Iskariot orang selatan Bapak Ibu.
Jadi artinya mereka punya logat sendiri. Jadi kalau 11 murid lagi ngomong dengan Yudas Iskariot, beda sendiri logatnya. Yudas lebih halus, tapi murid-murid yang wah logatnya sedikit berbeda. Mungkin ilustrasinya bahasa Jawa, logat Solo, logat Semarang, logat Surabaya. Kalau kemarin hadir di Kelapa Gading Press Festival dengan pendeta Andi Ambarita kemarin, beliau kan lahir besar di Australia. Hidupnya juga di Australia. Ini hanya karena ada urusan saja. Beliau sedang lagi pelayanan dulu di Indonesia. Kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin, beliau ngomong bahasa Indonesia, ada logat Australinya Bapak Ibu. Ada logat bahasa Inggrisnya. Bukan kebarat-baratan, bukan action gaya-gayaan. Oh bukan, emang itu logatnya. Saya kalau berkomunikasi dengan dia, kami ngomongnya bahasa Inggris Bapak Ibu. Bukan gaya-gayaan. Karena dia lebih lancar ngomong bahasa Inggris. Dan saya juga punya kepentingan, mau lancarkan bahasa Inggris saya tahu. Iya saya latihan dong, jadikan dia teman latihan saya. Daripada kita cuman bisa ngomong Bluetooth device has successfully connected. Masa cuman ngomong gitu doang. Jadi ya puji Tuhan. Nah itu contohnya, ada logat-logatnya. Jadi makanya Bapak Ibu sudah sadari, pada saat itu orang Yahudi banyak yang berdiaspora, juga ada bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Kita lihat, orang-orang suku-suku lain pun ikut mudik ke Yerusalem. Karena mereka menganut agama Yahudi, mereka jadi orang agama Yahudi. Jadi mereka ikut merayakan tuh, Shavuot. Nah inilah kelompok-kelompoknya orang. Coba dikelompokkan ini dan perhatikan. Bagaimana dari 2000 tahun yang lalu, ulangi lagi, dari 2000 tahun yang lalu, kitab Kisah Para Rasul sudah ditulis. Dan bagaimana Lukas menuliskannya dengan detail. Penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Orang yang sama yang menuliskan Injil Lukas. Bapak Ibu sudah sadari. Dan lihatlah mulai dari ayatnya yang ke-9. Ini orang-orang perantauan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Seru nih Mesopotamia Bapak Ibu. Mesopotamia ini kurang lebih Irak menuju Iran sana Bapak Ibu. Iran yang sekarang sudah dihuni sama orang-orang Arab. Bukan orang asli Mesopotamianya. Orang Mesopotamianya dulu hidup di tanah mereka sendiri. Dan ketika terjadilah revolusi di Iran, berganti penguasa. Akhirnya orang-orang Arab lah yang menduduki Iran. Ini sejarah dunia Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang Mesopotamia ini, orang-orang Iran ini mengungsi keluar. Ada yang menetap, ada yang mengungsi keluar. Agama mereka bukan Islam, agama mereka adalah Zoroaster. Seperti kepercayaan di perjanjian lama Bapak Ibu. Akhirnya mereka mesti mengungsi karena pergantian penguasa. Dan rezim yang berkuasa ini gak main-main. Agama di luar agama rezim itu, wah dibabat Bapak Ibu, disiksa, dihabisi. Gak main-main, makanya banyak yang melarikan diri. Makanya gejolak di Iran sana, ini gak ngomong politik tapi bicara sejarah. Makanya ketika gejolak yang sedang terjadi sekarang ini, orang-orang aslinya Iran sedang berterima kasih sama Amerika. Kembalikan tanah kami, kembalikan milik kami. Biar kami balik ke tanah kami sendiri. Sama seperti orang Yahudi. Palestina itu gak ada negaranya Bapak Ibu. Mana ada negara Palestina. Dari zaman dulu Palestina dari kata apa? Nih belajar lagi ya. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf P. Jadi kalau ada huruf P diganti dengan huruf B. Jadi mana ada Palestina? Kalaupun ada harusnya Palestina. Jadi ini politik Bapak Ibu sudah sadari. Permainan. Kapan sih nama Palestina itu muncul? Orang-orang Romawi lah biang keroknya. Karena orang-orang Romawi ingin menduduki Yerusalem. Mereka juga ingin membalikkan fakta sejarah. Ingin membuat orang Yahudi juga disusahin. Makanya mereka namakan wilayah tanah itu adalah Syria Palestina. Lama-lama disebutnya Palestina. Syria mulai bergeser. Lama-lama disebut Palestina. Biar bikin orang Yahudi jengkel. Karena orang-orang Romawi tahu. Paling banyak orang Yahudi pada zaman perjanjian lama ributnya sama bangsa Filistin. Telusuri lagi sejarah orang Filistin datangnya dari pulau Kreta Bapak Ibu. Orang Filistin datangnya dari pulau Kreta, dari laut sana.
Jadi artinya nggak ada penduduk aslinya, semua pendatang. Dan ketika disebut bangsa Filistin, itu bukan saja orang Kreta saja, tetapi sudah campur-campur berbaur dengan orang-orang lainnya. Sudah kawin campur. Akhirnya bangsa Filistin. Akhirnya Filistin pun jadi punah, Bapak Ibu Saudara-saudari, diduduki sama bangsa Israel. Kerajaan Israel berdiri, 12 suku Israel dipersatukan di bawah Saul. Daud lagi makin memantapkan solidnya mereka semua. Salomo makin membuat jayanya. Akhirnya majulah bangsa-bangsa lain, Asyur, Babel, Persia, Media Persia. Wah, mulai menggeser semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini sejarah, terakhir kali Ottoman. Nah, jadi ini sejarah dunia Bapak Ibu bisa cek di internet deh. Nah, ini sebagai info saja bahwa perjalanan ini semua biar jemaat terkasih kita lebih cerdas lah dalam melihat apa yang sedang terjadi di negeri kita secara khusus. Biar kita doakan, biar orang-orang di negeri kita ini bolehlah jujur kepada diri sendiri, ikut kepada sejarah, apa fakta dunia, jangan ditutup-tutupi. Biar kita juga berdoa, biar bangsa kita terus diberkati Tuhan, diberikan hikmat dan marifat, biar para pemimpin kita diberikan tingkat kedewasaan. Kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, kan katanya Indonesia non-blok. Tapi kenapa kita bela Palestina? Kan katanya non-blok, gak berpihak kemana-mana. Kenapa sekarang menyatakan keberpihakan? Jadi ini hanya concern saya, prihatin saya melihat bangsa kita katanya non-blok, katanya nggak pilih-pilih. Kok sekarang kenapa mengambil sikap milih? Nah, jadi biar kita juga dalam khotbah ini nggak ada maksud politik, tetapi ingin mencerdaskan kita semua jemaat terkasih. Karena khotbah hari ini 3 poin ini akan menolong kita semua. Biar kita punya KPI, biar kita seragamkan pemahaman kita, biar kita betul-betul diberkati Tuhan secara berlimpah. Haleluya. Dimulai dulu dengan perubahan pikiran, perubahan hati, biar kita makin dewasa. Aduh, kalau sudah wadahnya bersih, wadahnya mantap, berkatnya akan mantap. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita balik lagi ya kepada firman Tuhan ya, biar Bapak Ibu belajar lagi ya. Ayat yang ke-10 sekarang lanjut. 9-nya belum kebaca semua ya, maaf. Mundur dulu 9 deh kita. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia. Kalau sekarang kita ke 7 gereja di Turki. Dulu namanya Asia Kecil, kita pasti akan mampir ke Kapadokia. Di sana ada satu tempat di mana galian-galian arkeologi menemukan komunitas Kristen yang mereka mengungsi di daerah Kapadokia dari pembunuhan waktu itu. Mereka mengungsi dan kota itu menjadi kota yang keren Bapak Ibu. Itu menjadi tempat wisata yang sangat cantik. Kemudian Pontus dan Asia. 10, kita lanjut. Frigia dan Pamfilia. Mulai dikelompokkan nih sama Lukas. Menarik. Frigia dikelompokkan dengan Pamfilia. Mesir dan daerah-daerah Libya. Libya kan di utaranya Afrika. Yang berdekatan dengan Kirene. Kirene itu kota di utaranya Afrika, Bapak Ibu. Sekarang kota Kirene ada di negara Libya. Kemudian pendatang-pendatang dari Roma, ayat 11, makin seru nih. Baik orang Yahudi maupun apa? Penganut agama Yahudi. Makin seru lagi nih. Orang Kreta dan orang, lucu ya, dari 2000 tahun yang lalu. Sudah dikelompokkan orang Kreta dengan orang Arab. 2000 tahun yang lalu sudah dikelompokkan. Ada nggak maksudnya dari Tuhan ya dalam pengelompokan ini? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dibilang bangsa Filistin datangnya dari Pulau Kreta, Bapak Ibu. Kok dikelompokkannya dengan orang Arab ya? Bangsa Filistin yang datang dari Pulau Kreta, yang akhirnya disebut sebagai bangsa Filistin. Kata Palestina kan mengikuti dari kata Filistin, sudah dikelompokkan tuh dalam kelompok yang sama. Menarik ya? Oke, saya ngeri untuk bedahnya lebih dalam. Ngeri maksudnya ini online Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, kita belajar hari ini bagaimana firman Tuhan akan menolong kita. Orang-orang Yahudi yang diaspora ini, kita bisa lihat bahwa sebetulnya kata kunci yang saya mau katakan adalah Injil sudah bersifat global dari awal mulanya. Saya ulangi sekali lagi, Injil sudah bersifat global dari awal mulanya. Dari sedia kalanya sudah berlaku global. Injil tidak pernah berlaku lokal, tetapi Injil berlaku global.
Mari kita telusuri Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mundur Kejadian 11 ayat 1 sampai Kejadian 1 dulu, nanti baru Kejadian 11. Kejadian 1 dulu ayat 27 sampai 28 biar Bapak Ibu bisa lihat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Baru mulai dipecah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Perhatikan ada kalimat huruf besar semua. Karena itu penekanan dari saya. Untuk kita perhatikan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah ngomong sama mereka. Ini perintahnya nih. Buat kalian ya, laki-laki dan perempuan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalimat itu tidak diganti huruf besar semua. Karena itu bukan penekanannya. Penekanannya adalah di kalimat berikutnya. Apa tuh? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saya mau ngomong satu kalimat yang tegas. Yaitu adalah begini. Buat apa kawin kalau gak punya anak-anak percaya sama Tuhan Yesus? Buat apa kawin kalau pasangan kita tidak kenal Tuhan Yesus? Anak-anak muda, adik-adikku. Buat apa cari pasangan yang tidak beriman, tidak seiman yang sama? Hanya untuk apa? Beranak cucu saja? Karena panggilan untuk beranak cucu adalah memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Injil itu ekspansif Bapak Ibu. Injil itu enggak defense. Injil itu ekspansif. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita tidak lagi memisahkan. Jangan sampai 5 karunia jawatan gereja yang diberikan di perjanjian baru mengkotakkan kita masing-masing. Dan kita berkata, oh saya bukan penginjil. Nggak bisa. Jemaat mula-mula tidak ada bahasa begitu. Semuanya penginjil. Semuanya menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kematiannya. Nggak ada lagi pemisah. Oh saya kan penginjil. Oh karunia saya adalah guru. Saya nggak menginjil. Bukan itu. Semua kabar tentang kematian Tuhan Yesus Kristus mesti kita beritakan Bapak Ibu. Apalagi kita ngambil perjamuan kudus kan. Ayatnya dikatakan, barang siapa makan dan minum roti ini dan anggur ini, maka dia memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita mesti menginjil Bapak Ibu, nggak ada pilihan. Bukan soal saya kan bukan pendeta, bukan itu. Haleluya. Jadi target hari ini jemaat terkasih bukan soal lagi kita sebagai saya bukan pendeta, saya cuma orang Kristen biasa. Enggak, sekarang semua mesti memberitakan Injil. Haleluya. Maka itu ulangi lagi Kejadian 1 ayat 28 ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ada alasannya. Kenapa mesti beranak cucu? Kenapa mesti bertambah banyak? Biar mantap mundur lagi deh. Kita lihat lagi dari awal mulanya. Allah memberkati mereka. Kalau kita mundur siapa merekanya? Laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki dan perempuan diberkati Tuhan? Karena mau beranak cucu. Kenapa mesti beranak cucu? Karena mau memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Di bagian pasalnya 1, bagian kalimat-kalimat terakhir menuju kepada pasal 2 dikatakan bumi masih kosong, belum ada orang yang mengusahakan tanahnya dan Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Itu tuh kode lagi tuh. Bahwa memang ternyata Tuhan menargetkan manusia bisa beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkannya, menghadirkan kerajaan Allah di seluruh daerah bumi. Contoh, saya punya 3 anak. Atau saya sebut kali 7 anak, contoh. Maka ketika anak pertama saya menikah, meninggalkan saya dan istri saya, meninggalkan bapak dan ibunya, dia bersatu dengan pasangannya, dia pindah ke Sunter. Maka anak saya yang pertama berkewajiban menghadirkan kerajaan sorga di Sunter. Sunter itu kecamatan sebelah Kelapa Gading. Anak saya yang kedua pindah ke Rawamangun dengan pasangannya. Maka di Rawamangun dia menghadirkan kerajaan sorga di sana. Dia membangun komunitas Kristen yang baik. Dia menjadi contoh teladan, menjadi terang dan garam di Sunter dan Rawamangun. Udah biar cepat saja, anak saya yang 3 itu aja deh sebagai contoh. Anak yang ketiga lalu pindahlah misalnya kemana? Saya kasih Bapak Ibu pilih nih. Oh Bekasi. Bekasi planet lain. Ya udah ke Bekasi. Yang satu pindah ke Bekasi. Di Bekasi dia hadirkan kerajaan Allah di sana. Dia jadi berkat, jadi terang, jadi garam di sana Bapak Ibu. Itu tujuannya.
Nah makanya kita balik lagi kepada ayat tadi nih, supaya itu kan contoh penjelasan biar kita jadi paham. Maka di berikutnya dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu bumi, taklukkanlah bumi. Kemanapun kau pergi taklukkan. Taklukkan dulu, ini perintah sebelum ada dosa. Sesudah ada dosa, orang manusia menaklukkannya untuk kepentingan sendiri. Tapi dulu waktu belum ada dosa, Kejadian pasal 128 ini menaklukkan bumi untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan sorga. Nah kalau mau bahas lagi tentang hukum alam deh. Belakangan ini kan gereja Katolik dan gereja Protestan lagi banyak mulai fokus bagaimana mengajarkan Injil untuk bisa menjangkau bumi ini. Bagaimana membahas tentang ekosistem, bagaimana membahas tentang penghijauan maksudnya ini ya, bumi dirawat. Wah mereka udah lebih advance untuk bahas seperti ini. Kita gereja karismatik ketinggalan dalam area ini. Udah khotbahnya udah makin lebih advance. Bagaimana mengajarkan jemaat yang gak buang sampah sembarangan. Bagaimana menggunakan listrik dengan bertanggung jawab. Menggunakan air dengan bertanggung jawab. Menjaga semua apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kita. Wah mereka udah lebih advance bahasnya. Nah makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kita bisa lihat. Taklukkanlah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia untuk memenuhi bumi dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tambah lagi sekarang setan sudah berkuasa, kita kerjanya makin keras Bapak Ibu. Kita makin menyebarkan anak-anak cucu-cucu kita. Apalagi hari ini pas juga momennya kita doakan anak-anak cucu-cucu kita. Kita siapkan mereka. Waktu mereka nanti akan pergi misalnya, wah karena memang pekerjaan, karena dinas mereka mesti keluar kota. Di kota itu dia jadi berkat di sana, jadi terang dan jadi garam. Tujuannya begitu Bapak Ibu, ini adik-adikku anak-anak muda. Makanya jangan sembarangan pilih pasangan. Engkau menikah bukan sekedar beranak cucu dan memenuhi bumi. Tapi kalau kita penuhin bumi dengan keturunan yang tidak percaya Tuhan, maaf buat apa? Mari kita pacu diri kita nih, biar kita ngerti nih, kenapa aku mesti kawin, kenapa aku menikah, kenapa aku punya anak. Karena ada tugas yang lebih besar lagi Bapak Ibu, daripada sekedar nanti kita tua tunggu kita mati. Ya udah biar anak kita sukses dan berhasil, aku tua mati dengan tenang. Maaf ya Bapak Ibu, saya ngomong sekali lagi, biar nanti jenazah kita waktu kita mati di peti mati, jangan bangga kalau tangannya dibikin begini. Artinya apa? Komplit cucu-cucunya. Kalau belum komplit dibikin begini jenazahnya. Sekarang kita bikin begini. Kalau anak-anak, mantu dan cucu sudah punya iman 3 generasi, baru bikin tangannya begini, iman 3 generasi. Targetkan seperti itu Bapak Ibu. Ini bukan sedang menghina beberapa budaya seperti itu. Kalau gak salah di Tionghoa juga begitu kan. Kalau udah komplit sampai cucu-cucu, wah bajunya ada warna khusus, pakaikanlah semua, apapun itulah. Kalau kita sudah sampai iman 3 generasi, baru kita bangga Bapak Ibu. Boleh gak tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya? Artinya saya sedang mengajarkan betapa pentingnya hidup kita loh jemaat terkasih loh. Kita betapa pentingnya hidupmu dan hidupku di mata Tuhan. Dan malaikat-malaikat saja, saya ulangi sekali lagi, dan malaikat-malaikat saja yang setiap hari melihat wajah Tuhan, menantikan kita loh. Ayo bergerak sama-sama, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Wah itu tugas kita loh Bapak Ibu. Kita pindah ya, ini Kejadian pasal 11 sekarang. Hari ini pelajarannya padat nih Bapak Ibu. Judulnya apa tuh? Menara Babel. Babelnya bukan Bangka Belitung. Sebenarnya kasihan juga ya, kenapa namanya kok Bangka Belitung disebutnya Babel. Sekarang kita lihat Menara Babel ayat 1-9. Kita juga sudah dibantu nih pakai huruf besar semua nih. Artinya penekanannya. Adapun seluruh bumi, apa tuh? Satu bahasanya dan satu logatnya. Bahasanya masih sama, logatnya masih sama. Oke? Yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai apa? Tanah datar di tanah Sinear. Jadi mereka mulai lihat nih, wah ada yang berbukit-bukit. Kemudian wah ada lembah. Kali ini tanahnya rata ya, tanahnya datar ya. Wah bagus nih.
untuk kita bikin apa tuh? Bikin kota. Alasannya, ini maaf saya lupa. Nanti Timothy bantu deh ya untuk ibadah ketiga keempat. Kata menetaplah itu juga saya lupa untuk digaris besarin semua. Maka menetaplah mereka di sana. Inilah cikal bakal. Mereka mulai melawan perintah Tuhan Allah. Mereka tidak terserak. Mereka gak mau terserak Bapak Ibu. Wah, ketemu tanah datar. Bagus nih bikin kota. Bagus nih cocok tanam. Bagus nih beternak nih. Kemudian dikatakan di situ, itikat mereka. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat yang ketiga. Mereka berkata kepada seorang yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat nih alasannya. Juga kata mereka, makanya huruf besar semua. Baca sama-sama. Marilah kita dirikan bagi kita, bukan bagi Tuhan Allah. Bagi kita. Bukan bagi Tuhan Allah. Bagi kita. Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Stop sebentar dulu. Marilah kita dirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini yang seringkali orang salah bilang menara Babel itu ingin menyaingi Tuhan. Bukan. Bukan menyaingi Tuhan. Tetapi mau melawan perintah Tuhan. Untuk apa? Gak terserak. Jadi menara yang tinggi itu menjadi penanda. Biar gampang dipahami ya. Menara itu menjadi alun-alun kota. Biar ada menaranya. Biar kalau kita makin banyak nih, keluarga kita pindah nih, misal menaranya di sini ya, menaranya nih alun-alun kota, titik nolnya di kota itu di sini, di kota Sinear itu. Kemudian mereka berkata yang satu punya anak di sini, oh masih kelihatan menaranya. Yang satu di sini masih kelihatan menaranya. Makin jauh lagi menaranya masih kelihatan kok. Supaya alasannya. Dan marilah kita cari nama supaya kita apa tuh? Jangan terserak di bumi. Mereka gak mau tersebar. Mereka melawan perintah Tuhan Allah. Lanjut lagi ya ayat berikutnya. Nah jadi ngerti kan? Mulai terbuka ya banyak pikiran. Lalu turunlah Tuhan Allah untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lanjut lagi. Dan ia Allah berfirman. Mereka ini apa tuh? Satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Usaha untuk apa? Melawan perintah Tuhan Allah Bapak Ibu. Makanya mesti baca konteksnya. Inilah usaha mereka melawan perintah Tuhan Allah. Untuk gak mau terserak. Untuk gak mau memenuhi bumi. Untuk menaklukkan bumi. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Maka ayat berikutnya lagi, 7. Baiklah, siapa tuh? Ini kata Tuhan Allah loh. Baiklah kita. Aduh hari ini banyak banget deh pelajarannya. Kok dikatakan kita? Jadi kata siapa? Trinitas itu gak ada di perjanjian lama. Oh Trinitas itu konsepnya Paulus. Oh Trinitas itu hanya konsepnya perjanjian baru. Gak ada di perjanjian lama. Ini jadi buktinya lagi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Marilah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Baca sama-sama. Sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa mereka masing-masing. Alasan lanjutnya lagi ayat 8. Demikianlah mereka apa tuh? Diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang ke-9 yang terakhirnya. Itulah sebabnya. Sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka apa? Diserahkan Tuhan sampai ke seluruh bumi. Terserak lagi kan? Rencana Tuhan tetap jalan. Injil sudah tersembunyikan dalam kisah ini. Injil itu ekspansif Bapak Ibu. Injil itu kemana-mana. Makanya kalau kita mau ngomong sama orang cerita tentang Tuhan Yesus, kita berasa tuh bergelora hati kita. Kenapa? Ekspansif.
Keluar dari diri kita, berasa kuasa ya. Makanya abis menginjil itu capek. Aduh, abis menjangkau tetangga tuh, menjangkau teman kantor, menjangkau toko di depan, toko di sebelah. Aduh capek tuh, kenapa? Karena keluar energinya Bapak Ibu. Waduh, kita berasa kuasa kita keluar tuh. Waktu kita doakan orang sakit, kita berdoa, boleh nggak Pak, Bu, saya izin ya, saya sebut nama Tuhan saya ya, nama Tuhan Yesus. Dia ngangguk, boleh silakan. Kita doa tumpang tangan, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Bapak Ibu ini, biar nama Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Doa sambil penginjilan. Makanya abis doain itu capek loh Bapak Ibu. Kita pulang rasa, kok capek ya, tapi capeknya rasa happy. Beda dengan capek jagain toko. Jadi capeknya tuh capek happy tuh. Itulah kekuatan Injil itu ekspansif Bapak Ibu. Jadi dari awal mulanya, haleluya, Injil itu sudah mengglobal. Injil itu gak bisa ditahan untuk lokal saja Bapak Ibu, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Aduh puji Tuhan ya, dapat banyak berkat loh, haleluya. Maka itu baru masuk ke khotbah, tadi pendaluan. Gak apa-apa ya, lagi momen Pentakosta. Yang pertama adalah langsung munculkan saja poin 1. KPI untuk gereja yang bertumbuh secara berkelimpahan. Apa tuh? Aktif berkomunitas. Baca sama-sama 2, 3. Aktif berkomunitas. Sekali lagi kurang mantap 2, 3. Aktif berkomunitas. Haleluya. Apa itu? Ayat 2, 1. Maksudnya ayat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus berkumpul di satu tempat. Coba katakan sama-sama, berkumpul. Berkumpul di satu tempat. Jadi mereka sebetulnya sudah terbiasa. Jadi mereka itu sudah terbiasa berkumpul Bapak Ibu. Sudah terbiasa berkomunitas. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka apa tuh? Duduk. Jadi mereka lagi berkomunitas tuh Bapak Ibu. Dan saya melihat pola yang sama terjadi ketika sedang berkomunitas Bapak Ibu. Karunia Tuhan, mujizat-mujizat terjadi ketika orang-orang percaya sedang berkumpul. Makanya tidak salah Tuhan Yesus menjanjikan, barang siapa 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di antara mereka. Betapa pentingnya komunitas itu di mata Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun kita diperintahkan terserak, tapi ada komunitas-komunitas yang menjadi cikal bakal kerajaan Allah itu bisa dibentuk dan didirikan. Makanya mesti ada komunitas-komunitasnya. Injil ekspansif Bapak Ibu. Jadi maka itu di tempat kerja kita satu-satunya orang Kristen, tenang. Ada Roh Kudus menyertai kita. Supaya kita bisa ceritakan, ajak mereka ke gereja. Gak apa-apa saya buka datanya sedikit, walaupun saya tidak perlu paparkan angka pastinya berapa, karena takutnya ada yang panas. Sampai bulan Mei ini Bapak Ibu saudara-saudari, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, sudah 5 bulan ini gereja kita mengadakan sakramen baptisan air. Dan tidak sedikit orang-orang yang di luar kekristenan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menyerahkan diri dibaptis. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan loh, haleluya. Orang-orang yang tadinya belum percaya Tuhan Yesus, sekarang mereka percaya dan mereka sudah dibaptis. Ini kan kabar baik bukan? Di Iran, di Irak, orang mendapatkan penglihatan. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ceritanya sama semua, polanya kelihatan sama. Bahwa seperti Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu dalam perjalanannya ke Damsik. Dia melihat bagaimana tokoh Tuhan Yesus itu hadir. Dengan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan orang-orang sama gambarannya. Mereka melihat seperti ada orang pakai jubah putih, bukan choir. Ada orang pakai jubah putih, kakinya ada lubang paku, tangannya berlubang paku. Lalu orang-orang mencoba melihat wajahnya, hanya cahaya saja, tapi tidak menyilaukan. Dan justru dari cahaya itu membuat hatinya sejuk. Tuh Bapak Ibu. Makanya perhatikan Bapak Ibu nih, supaya ada bonus tambahan lagi ya. Supaya biar kita bisa membedakan antara roh setan dengan roh Tuhan waktu datang menghampiri kita. Kalau roh Tuhan itu pasti menenangkan dan meneduhkan. Gak ada lagi yang lain. Gak ada yang bikin-bikin yang lain. Kalau yang bikin khawatir, bikin takut, sampai bikin dada sesek, pala pusing, migrain, itu roh setan. Udah pasti.
Karena Allah menurunkan, Tuhan Yesus menjanjikan roh penghibur, roh penolong. Jadi menghibur, menolong, bukan menekan, bikin dada sesek. Enggak, Bapak Ibu. Jadi jemaat terkasih, aktif berkomunitas menjadi kuncinya. Jadi mari kita berkomunitas. Nih gereja ini berkomunitas nih Bapak Ibu. Kita lagi kumpul sama-sama nih, haleluya nih. Coba nengok kiri kanan bilang Tuhan Yesus memberkati. Nengok kiri kanan bilang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah ini loh, kita sedang berkomunitas Bapak Ibu. Makanya bolehlah selesai ibadah jangan buru-buru pulang. Walaupun hari ini ada UMKM di luar sana, salaman dulu dong sama Bapak Gembalanya. Ya dong, masa kita gak salaman, udah ketemunya seminggu sekali. Salaman lah, luangin waktu. Walaupun kalau ini semua nih, ini udah berapa ribu ya. Kalau udah berapa ribu begini salaman sih, ya pasti akan makan waktu. Biasa salaman aja setengah jam. Tapi gimana kalau semua salaman bisa 1 jam? Gak apa-apa, gembala ketemu domba-dombanya kok. Jadi dengan kata lain itu Bapak Ibu, kenapa? Karena kita berkomunitas. Nanti ketemu di booth UMKM, saling nyapa begitu, shalom Pak, shalom Bu, shalom Ko, shalom Ci. Apalagi ketemu yang kitanya jomblo, ngeliat-ngeliat seumuran, kita nyapa shalom Ito, Cile. Oh iya Bang, sama Bang pingsan dulu ya Bang. Nah kan gitu Bapak Ibu, kita lagi berkomunitas nih ya. Bapak-bapak yang ngalamin ketemu sama saya di toilet sebelah ya, toilet kanan saya atau toilet kiri Bapak Ibu, itu pintu namanya serafim, itu namanya kerubim, itu namanya malaikat, harus hafal. Jadi di toilet situ aja ya, laki-laki kan kalau ke toilet pakai urinoir kan berdiri ya. Saya pun menyapa begitu, walaupun lagi berdiri, nengok dulu ya Pak, apa kabar Pak? Rumah jauh Pak? Bener deh saya tanya. Gitu, ke gereja sama siapa? Aduh terima kasih ya Pak sudah datang ya, sampai ketemu lagi ya nanti ya. Di ruangan ibadah. Kenapa? Karena berkomunitas Bapak Ibu. Ketemu di parkiran kita ngobrol dulu. Sampai kita para pelayan, kami para pelayan. Sampai ada sebutan. Di ruangan rapat udah ngobrol. Ketemu di toilet ngobrol lagi. Di parkiran ngobrol lagi. Baru pulang. Nah itu udah gayanya kita kan. Jadi begitu. Nah itu tuh berkomunitas Bapak Ibu. Dan maaf ya saya boleh buka lah. Bersyukur deh punya gembala yang mau bersalaman sama jemaat. Berapa banyak sih pendeta zaman akhir ini mau salaman sama jemaatnya? Selesai khotbah ngilang. Penatua diaken aja yang doa berkat, gembalanya langsung di belakang ngopi. Berapa banyak sih pendeta yang masih mau salaman sama jemaatnya? Maaf yang kedua ya. Berapa banyak sih pendeta yang masih mau visitasi sama jemaatnya? Saya visitasi loh Bapak Ibu. Kok saya belum kena gilirannya? Mau tahu syarat visitasinya apa? 1, gabung di komsel, di komunitas sel. Yang kedua, sakit berkepanjangan. Jadi kalau mau dikunjungi, apa tuh? Ya jangan dong Pak Gembala. Ya udah, kapan kunjungannya? Salaman di hari Minggu Rudolfo. Jadi makanya puji Tuhan Bapak Ibu, itu kesempatan kita bisa jumpa berkomunitas. Makanya berkomunitaslah di gereja, di kelompok sel. Bapak Ibu gabung di kelompok sel. Izinkanlah gereja boleh merawat Anda. Gereja boleh memperhatikan kita Bapak Ibu. Jangan sampai nih maaf ya, aduh ini juga sedih saya, teguran buat saya juga sebagai gembala. Karena masih kurang giat untuk bisa membuat kelompok sel makin berkembang terus. Artinya dengan komsel ini kita bisa data orang loh Bapak Ibu kecelakaan, Bapak Ibu ada yang sakit, Bapak Ibu ada yang meninggal dunia, itu akan terpantau di kelompok sel. Kedepannya izinkan gereja nih Bapak Ibu, kalau ada yang ingin mau bantu juga support silakan. Kita lagi doa, Tuhan aku rindu supaya jemaat ini ada kartu anggota jemaatnya dengan chip RFID, supaya jemaat setiap kali ke gereja bisa check in. Ngetap dulu begitu, ngetap kartunya, terdata Rudolfo Bluetooth. Ternyata Veronica itu namanya Veronica Bluetooth Bapak Ibu. Saya kepo kemarin, nyari-nyari di Spotify. Ini lagu Veronica kayak apa sih komplitnya nih? Lalu saya cari-cari ketemu Veronica Bluetooth. Oh ada namanya, ada marganya Veronica Bluetooth. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, akhirnya saya pikir-pikir, kalau misalnya jemaat itu bisa nge-tap, itu kan keren kan, ke gereja nge-tap dulu,
ketahuan. Sehingga akan terpantau siapa yang ke gereja, siapa yang gak ke gereja. Sehingga ketika siapa yang tidak ke gereja, sistem akan baca. Sistemnya sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Kemudian sistem itu akan baca, misalnya Rudolfo tidak datang ke gereja. Pemimpin kelompok selnya dapat notifikasi di handphonenya langsung. Keren gak tuh? Dari handphonenya akan ketahuan Rudolfo gak masuk. Maka saya pemimpin kelompok selnya berkewajiban hari Minggu malam atau Senin kontak atau WA deh. Pak Rudolfo apa kabar? Bapak kemarin datang ke gereja kah? Oh ya, saya gak datang karena saya sakit. Bapak sakit apa? Sakit panu. Pak, masa panu doang gak ke gereja Pak? Ya habis gatal-gatal aku gak enak. Oh ya udah deh. Nah minggunya, Sabtunya, maksud Sabtu menuju minggu depannya dikontak lagi, Pak panunya udah sembuh belum? Oh puji Tuhan udah gak gatal lagi, ya udah ke gereja ya. Nah itu contoh, jadi ketahuan langsung Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya waduh menuju ke sana ini akan ada sebuah investasi yang gak murah Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa, saya berani untuk berani melangkah demi melayani Anda loh. Supaya biar ketahuan, biar kalau ada apa-apa saya juga bisa turun tangan, bisa kunjungan ke Bapak Ibu. Tuh siapa tuh di rumah sakit atau di mana, intinya itulah kita ingin supaya komunitas kita ini Bapak Ibu dapat terpantau. Itu loh, izinkan gereja untuk mengurus Anda semua. Makanya bagi yang belum memperbaharui kartu anggota jemaat, memperbaharui data jemaat, tolong Bapak Ibu perbaharui. Itu tulis nama yang benar ya. Jangan namanya Yohanes tapi diganti biar keren begitu, namanya Yohanes Jackson. Biar keren-keren seperti bule, gak usah pakai nama Yohanes Nahuai, tulis semuanya Bapak Ibu komplitkan, nomor WA, nomor sepatu gak usah. Nomor WA tulis, alamat rumah, kasih tahu biar gereja boleh melayani Bapak Ibu. Oke lah itu udah banyak panjang dan lebarnya. Gabung kelompok sel, rajin beribadah, ikut kegiatan-kegiatan gereja. Aduh puji Tuhan Kelapa Gading Press Festival kemarin, enak loh Bapak Ibu, sekali-kali kan kita gak usah ada praise-nya, tapi nyembah Tuhan terus. Bahkan nyembah Tuhan pun gak usah heboh-heboh. Dengan pelan aja kita nyembah Tuhan kemarin. Aduh puji Tuhan loh Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur Pastor Andi Ambarita ini kan besar di Australia. Udah gayanya juga nyembahnya dengan gaya yang sekarang di gereja-gereja karismatik. Justru sekarang dalam penyembahan gereja karismatik Bapak Ibu mulai lebih soft tuh. Lebih pelan, lebih tenang, haleluya. Nah itu kan kerasakan kemarin ya Bapak Ibu. Siapa yang datang kemarin boleh angkat tangan. Haleluya. Yang gak datang tega. Acara gereja dukunglah ke depannya ya. Karena Kelapa Gading Press Festival chapter yang ketiga, nanti untuk event yang ketiganya akan jauh Bapak Ibu, akan adanya di bulan September. Karena gereja mesti persiapan dulu. Gereja mau fokus, saya mau fokus untuk persiapan CGID, Church Growth Indonesia, atau nama bahasa Indonesia KPGI, Konferensi Pertumbuhan Gereja Indonesia, biar lebih gampang bahasa Indonesianya KPGI, di mana tanggal 24-25 September, 24-nya kita akan adakan Kelapa Gading Press Festival chapter yang ketiga. Jadi malamnya kebaktian kebangunan rohani akan kita gabungkan dengan Kelapa Gading Press Festival. Saya bocorkan saja Bapak Ibu, tim multi sudah siap belum gambarnya tuh? Kita udah koordinasi dengan satu tim pujian penyembahan dari sebuah gereja yang ada di Surabaya, dan saya sangat dekat dengan pendetanya, anak pendetanya, dan juga dengan bapaknya. Kami sudah jumpa, sudah ngobrol-ngobrol. Saya ke Surabaya ketemu dengan mereka, dan band ini namanya band rohani, grup pujian penyembahannya namanya Sound of Praise Bapak Ibu, dan itu akan nanti membantu kita sama-sama menyembah Tuhan. Jadi itu tanggalnya 24 September nanti, haleluya, jam 7 malam kalau gak salah kita bikin acaranya deh. Ya udah tim multimedia gak apa-apa, ini mendadak minta gambarnya. Tetapi ini contoh Bapak Ibu, kedepannya kita akan, maksudnya dalam beberapa bulan ke depan, kegiatan kita berikutnya adalah 17 Agustus, hari Senin. Jadi 17 Agustus hari Senin, ibadah satu kali saja jam 9 pagi. Kita mau sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa negara kita boleh diberikan kemerdekaan. Dan kita mau doa sama-sama seperti biasa jam 9 pagi. Dan saya mendorong Bapak Ibu mulai dari sekarang siapkan diri, pakailah pakaian daerah ya. Siap-siap pakai pakaian daerah. Ibu-ibu mau pakai kebaya, mau pakai baju-baju tradisional, ayo keluarkan dari lemari pakaian. Pak Pendeta aku gak punya, sewa aja udah biar ramaikan rame-rame ya. Begitu, momen 1 tahun sekali Bapak Ibu, biar 17-an kita rame-rame. Saya nanti pakai jas tenun lagi seperti biasa. Mari kita ramaikan ya. Nah ini gambarnya saya lihat di monitor saya udah ada. Muncul di sini bisa nggak gambarnya?
Biar Bapak Ibu tahu. Nah, puji Tuhan, Sound of Praise mereka satu tim pelayanan dalam satu gereja. Mereka akan kita undang nanti 24 September. Ini jamnya masih salah, mestinya jam 19. Nanti kita akan adakan di hari Kamisnya. Hari Jumatnya tanggal 25 jam 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita lagi masih nunggu kabar dari satu tim pujian penyembahan juga yang lagi ngantri dulu, lagi nunggu kabarnya. Ini masih under confirmation, saya belum umumkan dulu, tapi kalau ini sudah pasti mereka akan datang, Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan. Dan ini menjadi satu kesempatan bagus juga untuk kita sama-sama beribadah. Inilah bentuk kegiatan-kegiatan gereja. Untuk apa? Menghadirkan komunitas-komunitas. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat poin 1 boleh ya. Yang kedua kita lihat aktif penginjilan. Kunci gereja bertumbuh karena memang aktif penginjilan. Gak bisa dipungkiri. Yang pertama aktif berkomunitas. Yang kedua aktif penginjilan. Ayat 3-4 Kisah Rasul 2. Dan tampaklah kepada mereka, perhatikan baik-baik, lihat di layar, dipakaikan huruf besar semua. Apa tuh? Lidah-lidah seperti nyala api. Di puncak gunung Sinai, api turun. Di loteng atas Pentakosta, momennya sama, Pentakosta. Pentakosta zamannya Musa, Allah turun dalam bentuk api. Dalam momen Pentakosta, Allah turun dalam bentuk api yang sama, tapi lebih spesifik, lidah-lidah api. Pentakosta tuh Bapak Ibu. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apakah di Menara Babel waktu Tuhan Allah turun mengacaukan bahasa di lidah mereka masing-masing, hadir dalam bentuk lidah-lidah api juga? Nggak tahu. Tetapi Allah turun mengacaukan lidah masing-masing orang di Babel itu, sehingga masing-masing nggak bisa ngomong, berkomunikasi. Tuh. Kemudian di Pentakosta, Allah juga turun dalam lidah-lidah api kepada masing-masing 120 murid. Dan hebatnya mereka semua berkata-kata dalam bahasa asing. Bapak Ibu Saudara-saudari, keren kan? Ulangi lagi, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka apa tuh? Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Diberikan Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Makanya saya pendeta karismatik boleh mengomentari gaya rekan-rekan karismatik para pendeta. Makanya pendeta-pendeta yang ngajarin orang berbahasa roh ngaco. Ayo ngomong haleluya, 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 ayo haleluya, haleluya, haleluya. Ulang terus. Haleluya, 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 haleluya. Yang ngajarkannya roh, bukan pendeta. Boleh bilang amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Kita sama-sama lihat di layar kok. Bapak Ibu bisa cek di Alkitab masing-masing. Mulailah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan diajarin, bukan ditiru dari mimbar, bukan ditiru oleh pendeta Bapak Ibu. Waduh, kalau kita baca 1 Korintus 13 dan 14, wah Paulus lebih detail lagi mengatakannya. Lebih baik aku gak berbahasa roh. Karena bahasa roh itu tidak memberkati komunitas. Karena waktu kita berkomunitas, kata Paulus, lebih baik aku mengucapkan 5 kata yang dimengerti oleh orang lain daripada beribu-ribu bahasa roh. Karena dengan 5 kata itu orang bisa menyambutnya dengan teriakan amin, haleluya, yes, pasti. Apa tuh 5 kata? Bluetooth device has successfully connected. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita banyak belajar hari ini ya, puji Tuhan ya. Jadi yang kedua aktif penginjilan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari perlu mengetahui sedikit, ini values gereja, tata nilai gereja. Haleluya. Kita ada namanya tata nilai kita FAITH, Bapak Ibu ini info saja, nanti kita akan ajarkan di dalam momen-momen yang lain, tapi Bapak Ibu terima dulu. Kita lihat yang warna biru itu adalah kita fokuskan dulu untuk poin yang kedua ini di kalimat yang A.
Jadi waktu itu pendeta Yakob Nahuaim sering kali berkhotbah, gereja ini dibangun oleh iman. Maka iman dalam bahasa Inggrisnya adalah faith. Coba katakan sama-sama faith. Faith. Dari kata FAITH itu akronim kita panjangkan ke dalam tata nilai, values-nya gereja kita. Dan waktu itu saya dibantu oleh tim yang sekarang menjadi diaken di gereja kita. Dan bapak-bapak ini membantu saya untuk menyusunkan value tata nilai gereja kita. Dari apa yang sudah dilakukan gereja selama puluhan tahun, lalu dituangkanlah menjadi tata nilai, values. Dan akhirnya pada saat itu dari akronim faith, iman, FAITH, muncullah dalam bahasa Inggris. Kemudian puji Tuhan, saya coba kutak-atik, akhirnya bisa berubah menjadi bahasa Indonesia. Saya maaf untuk per hari ini saya lebih hafal yang bahasa Inggrisnya karena sudah nyentuh 10 tahun lebih kita ajarkan di anak-anak muda secara khusus. Jadi saya lebih hafal bahasa Inggrisnya. Untuk bahasa Indonesia saya lagi perlu waktu untuk mencoba menghafalnya lagi. Tetapi untuk yang A, yang keduanya, tata nilai yang kedua adalah, kalau dalam bahasa Inggris A-nya itu adalah affecting the world, memberikan pengaruh kepada dunia. Nah dalam bahasa Indonesianya adalah aktif membawa dampak bagi dunia. Makanya inilah penginjilan Bapak Ibu, aktif membawa dampak bagi dunia. Supaya Bapak Ibu mengetahui bahwa pada awal mulanya tim yang membantu saya ini, waktu itu saya wakil gembala, saya juga tentu membantu pendeta Yakob. Bagaimana waktu itu kita fokus tema yang kedua, nilai yang kedua adalah affecting the community. Awalnya begitu, memberikan pengaruh kepada komunitas. Tetapi ketika kemarin 2025 kita dipercaya menjadi tuan rumah konferensi pertumbuhan gereja internasional, maka akhirnya saya berkata, waduh, waktu kita adakan CGI conference itu, waduh banyak pendeta-pendeta luar negeri, mereka diberkati dengan semua yang kita hadirkan. Jadi akhirnya saya berkata kepada hati saya, dalam hati, Tuhan sepertinya kayaknya nih yang keduanya udah bukan komunitas lagi nih, tapi adalah dunia. Makanya kita robah. Akhirnya value yang kedua adalah aktif membawa dampak tidak lagi kepada komunitas, tapi kepada dunia Bapak Ibu. Sejalan dengan firman Tuhan. Jadi itu panggilan kita, tata nilai kita begitu. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, postingan di medsos pun, baik itu feed, itu maupun story, atau apapun lah namanya, harus ada nafas Injil di dalamnya Bapak Ibu. Jadi kalau sekedar engkau sedang memfotokopi apa itu maksudnya, kopi di foto. Ya fotokopi dong ya, bener ya. Lagi nge-cafe, kopi di foto. Jangan cuma sekedar kopi di foto doang taruh di medsos. Lalu dengan caption, ngopi dulu. Tapi bolehlah masukkan caption di situ. Sambil kita doa, Tuhan, captionnya apa ya? Supaya Injil ini bisa diselipkan. Injil bisa disisipkan. Kalau kopinya kita pakai susu, kita bilang betapa enaknya kopi pakai susu, tambah lagi hidup kita, tambah Tuhan betapa nikmatnya hidup ini. Gitu dong, tambahkan. Kalau misalnya kopinya hitam saja Bapak Ibu, kita berkata sepahit-pahitnya kopi ini, hidupku tidak akan pahit karena di hidupku ada Tuhan Yesus. Kan bisa kita masukkan Bapak Ibu. Ya, tuh ketika motor kempes bannya, kita lagi tambal ban, kita foto motor kempes. Kita bisa bilang ban motor boleh kempes, tapi iman tidak boleh kempes. Ya gitu dong. Jangan sialan, siapa yang nebar paku. Jangan begitu. Jadi semua kaitkan dengan penginjilan Bapak Ibu, sisipkan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi itulah aktif penginjilan. Haleluya. Gereja tidak dipanggil hanya untuk berkumpul saja, tetapi untuk mempengaruhi dunia. Katakan amin. Ulangi sekali lagi, gereja bukan hanya berkumpul saja, berkomunitas penting, tetapi dari komunitas itu diperlengkapi untuk pergi. Kumpul lagi, diperlengkapi untuk pergi. Kumpul lagi, pergi. Komsel juga gitu, kumpul, pergi. Kumpul, pergi. Gereja, kumpul, pergi. Kelapa Gading Press Festival, kumpul, pergi. Semua begitu. Acara 17 Agustus nanti ibadah, kumpul, pergi. Semua begitu Bapak Ibu. Nah jadi puji Tuhan. Jadi gereja yang berkelimpahan adalah gereja yang bertumbuh ke dalam dan keluar. Jemaat yang bertumbuh makin dewasa, ada lagi juga jiwa-jiwa baru kita juga bisa bawa untuk Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur gereja kita banyak menjangkau orang-orang non-Kristen. Sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan dan mereka menyerahkan diri dibaptis. Boleh gak tepuk tangan sekali lagi buat hal itu dulu Bapak Ibu. Makanya komsel-komsel kita nih dengan jujur terbuka saya bilang begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di komsel, kita gak boleh bawa jemaat gereja lain.
Nggak boleh jemaat gereja lain itu kita ojok-ojok pindahin ke gereja kita. Jangan. Karena saya tahu saya anak pendeta, saya besar dalam lingkungan pendeta. Bagaimana orang tua saya kerja dari kependetaannya. Bagaimana saya tahu kalau gereja jemaatnya dipindahin, jemaatnya akan jadi sedikit. Jujur saja secara ekonomi, kalau jemaatnya sedikit, berkuranglah pemasukan pendetanya. Kalau pendetanya berkurang pemasukannya, anak-anaknya batal kuliah. Kalau anak-anak pendeta batal kuliah, apa masa depan gereja? Apa yang bisa kita lakukan? Nah makanya itu tuh begitu. Kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau yang ada yang belum bergereja secara tetap, engkau mencelok, pilihlah gereja yang benar. Nggak cocok di GB Morsar, pendetanya khotbahnya lama, nggak apa-apa. Cari gereja yang setengah jam selesai. Kalau cocok ya sudah, ayo kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas ini. Bawa jiwa-jiwa baru lagi. Biar kita sama-sama belajar firman Tuhan. Biar nanti di sorga kita tuh gak jadi orang yang kagok gitu. Wah kok belum tahu ya? Wah gembala gue kenapa gak ngajarin ya? Tapi kalau diajarkan di sorga nanti kita udah jelas, udah tahu. Ih dulu Pak Yakob ajarin. Dulu Pak Yohanes juga ajarin. Wah kita gak jadi orang norak ya di sorga. Itu tuh Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah jadi balik lagi lah, penginjilan itu mesti kita jalankan. Ilustrasinya adalah garam akan tetap menjadi garam. Kalau garam itu tetap pada tempatnya. Setuju gak Bapak Ibu? Kita boleh punya garam gede tuh, taruh di dapur kita tuh tempatnya. Kita taruh garam di situ. Coba di alat ilustrasinya satu lagi deh, dibantu. Garam ada di dalam rumah kita di dapur, akan tetap jadi garam kalau kita gak pakai. Kita boleh masak apapun dengan keren, thank you. Yes. Kita boleh punya apapun keren Bapak Ibu di rumah, tapi kalau garamnya cuma di situ, nggak kita pindahkan ke kuali untuk masak, nggak ada pengaruhnya kan? Ini alkohol Bapak Ibu Saudara-saudari dari semprotan di rumah nih. Dalamnya alkohol, saya pakai sprayer seperti ini. Alkohol ini hanya tetap akan menjadi alkohol, tidak punya fungsi untuk mensterilkan, membunuh kuman kalau memang hanya di dalam sini. Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Setuju ya? Tapi kalau dia akan berguna, ada faedahnya waktu disemprot. Boleh saya semprot Bapak Ibu? Mau ada yang jadi orang satu? Kan kalau disemprotnya keluar tuh Bapak Ibu. Cie, keren juga ya. Itu tuh baru. Kalau cuman biasa doang di sini, apa gunanya? Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja hanya seperti ini nih? Ada sih. Kedengeran nggak bunyinya? Ada sih orang Kristen, gerejanya penuh, tapi nggak pernah keluar. Orangnya. Saya rindu dan Tuhan rindu. Jemaat GB Morsaran keluar seperti ini, haleluya. Bawa jiwa-jiwa baru kita datangkan kepada Tuhan Yesus ya. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Haleluya. Biar jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita bukan cuma garam dapur doang, tapi kita dipakai. Kita pergi ke tempat-tempat yang lain, ke meja makan, ke tempat-tempat yang lain. Waduh jadi keren. Nah itulah makanya haleluya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang berkata sekali lagi, Pak Pendeta, Pak Yohanes, Pak Gembala, aku gak pinter ngomong. Tapi gak pinter ngomong, tokonya buka TikTok shop. Ngomong TikTok live dulu. Bapak Ibu ini botol alkohol ya. Ini kalau beli pakai ini. Waduh ini akan keren sekali ya. Waktu disemprot. Ngomong mau jualan dapat duit, pinter ngomongnya. Makanya hari ini biar kita doa. Tuhan pakai mulutku supaya aku bisa pergi menginjil. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat poin yang kedua ya. Kita lanjut poin yang ketiga yang terakhir. Haleluya. Gak apa-apa anak-anak sekolah minggu udah selesai pada masuk ke ruangan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu. Di tanah sebelah itu ada kandang-kandang binatang ya. Jadi anak-anak kasih tahu sana. Begitu. Kamu ke sana Lana, kenalan sama kelinci. Kenalan tuh sama burung-burung di sana. Dan saya minta maaf Bapak Ibu, dulu saya pernah bilang di taman doa kita ada monyet. Ternyata monyetnya sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Ternyata udah koit. Saya habis khotbah waktu itu, Bapak Ibu lihatlah monyet di sana. Selesai ibadah, tim lapor sama saya, Pak Gembala, monyetnya sudah game over. Oh, ya sudah. Jadi saya pikir mau piara monyet lagi, monyet galak sih Bapak Ibu. Jadi saya pikir, udah jangan dah monyet bisa nyakar. Jadi saya pikir, udah nantilah kita pikirkan lagi. Ada ayam Bapak Ibu. Saya mau terima kasih sama jemaat entah yang mana. Pernah ngirim ke gereja ayam dengan bulunya banyak Bapak Ibu. Dan puji Tuhan ayam itu setahu saya terakhir kali saya lihat ke sana
Saya udah berapa minggu ini nggak lihat, tapi setidaknya terakhir kayak saya lihat masih hidup Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan bulu-bulunya masih utuh. Belum berubah jadi kemoceng. Jadi masih utuh tuh. Cuman saya bingung juga ya, nih ayamnya ini, ayam yang berbulu ini, kan puji Tuhan dikirimnya sepasang Bapak Ibu. Dan ini ngerjain gereja juga ya, yang ngasih ayamnya. Jadi perginya ayamnya sepasang, ditaruh di kardus, dipakaikan Grab car. Jadi waktu itu nih kan kalau nggak salah lagi awal-awal COVID melanda ya Bapak Ibu. Dan waktu itu lagi berita, lagi marak di handphone tentang hipnotis. Jadi saya lagi baca-baca, waduh lagi banyak hipnotis ya, lagi mulai marak lagi ya. Begitu, kemudian potong ceritanya, saya dapat WA lagi dari tim di kantor Satpam Info. Pak Gembala, ada orang ngasih ayam. Oh ya, orangnya datang juga enggak? Enggak Pak Gembala, ayamnya naik Grab. Hah? Kan saya mana tahu kan saya, hah, ayamnya naik Grab. Hebat banget ya. Untung kan tim Satpam ngefotoin kan. Coba ada fotonya enggak? Difotoin. Oh, pakai kotak. Saya kira abang Grab naik motor, di belakangnya ayam gitu kan. Saya pikir hebat banget ya, ayam akhir zaman nih. Nggak taunya pakai kotak. Terus akhirnya saya bilang, oh kotaknya udah dibuka belum? Coba dibuka dulu di foto. Bener, kotaknya dibuka di foto, kardusnya dibuka di foto. Ternyata ayam 2 sepasang, maksudnya sepasang jantan dan betina, buluan semua Bapak Ibu. Jadi ujung rambutnya sampai kakinya, besar lagi yang jantannya. Dan serunya Bapak Ibu, warnanya hitam semua. Tahu nggak apa yang langsung saya terpikir? Ini kalau ada orang mau jahat-jahatin gereja, ngirim santet dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tutup bungkus gereja, Tuhan halaukan, pokoknya ilmu santet apapun kalah. Ilmu santet berubah jadi santan. Biar kita masak. Itu nggak taunya jemaat ada nyumbang gitu. Jadi kalau ada yang nyumbang minta maaf ya, aku pernah doakan, aku kira dikirim santet. Puji Tuhan ayamnya setahu saya masih hidup. Tapi ternyata nih entah kenapa di gereja punya beberapa ayam-ayam ras yang lain. Ternyata nih yang satu ras tadi yang sepasang, kita kandangin satu kandang, kagak mau kawin-kawin. Jadi nggak bertelur-bertelur Bapak Ibu. Akhirnya dicoba, dikandangin dengan ras yang lain, baru kawin. Saya bilang nih belagu juga ya ayamnya. Nggak mau nyari dari sukunya sendiri, maunya suku yang lain kayak Bapak Gembala pertamanya nyari suku lain. Jadi puji Tuhan tuh pada kawin-kawinan situ telurnya udah pada banyak tuh Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya kita jadi ngomong ayamnya. Yang terakhir adalah ayat 8-11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ini para perantau ya, yang tadi sudah kita baca, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Roma, Arab. Bagaimana mungkin kita yang merantau tadi masing-masing mendengar orang-orang Galilea ini yang satu bahasa satu logat berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 2. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, dari lokal mengglobal. Dari satu logat terserak ke bangsa-bangsa. Dari Babel terserak ke seluruh bumi. Sama tuh momennya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya baru kepikiran sekarang, nanti saya akan cari waktu untuk saya perdalam lagi. Apa jangan-jangan momen Menara Babel, bahasa dikacaukan. Jangan-jangan kalau ditelusuri tanggalnya sama dengan tanggal Pentakosta. Jangan-jangan, saya nggak tahu. Nanti saya mau telusuri, ini cuma penasaran aja, jadi mulai inget nih. Jangan-jangan Tuhan juga bikin momennya sama. Bahasa itu dikacaukan, Allah turun mengacaukan bahasa. Jangan-jangan kalau tanggalnya dirunut-runut ke belakang, jangan-jangan tanggalnya sama tuh momennya Pentakosta. Nggak tahu, nanti saya akan pelajari Bapak Ibu. Jadi yang ketiga adalah dimunculkan poin yang ketiga. Baca sama-sama Bapak Ibu, apa tuh? Aktif mengglobal. Kata mengglobal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meluas ke seluruh dunia.
GBI Mawar Saron, maaf bukan lagi gereja lokal lagi Bapak Ibu. Kita sudah menjadi gereja nasional. Orang-orang daerah sudah banyak banget nontonin ibadah kita, mengikuti khotbah-khotbah saya. Saya kemanapun pergi, orang-orang selalu cerita, Pak Yohanes terima kasih untuk khotbahnya. Sampai saya ledekin, khotbah saya panjang kan? Iya Pak, tapi kami menikmatinya, kami banyak belajar Pak. Iya, kasih kolektor gak ke GBI Mawar Saron? Saya tanya gitu. Iya dong, udah makan bayar, jangan makan gak bayar. Terus yang keduanya adalah orang-orang cerita juga, kita lihat yang keduanya adalah kita sekarang sudah menjadi gereja bangsa-bangsa juga Bapak Ibu. Kita sudah keluar negeri, kita sudah kemana-mana, GBI Mawar Saron. Aduh, gara-gara CGI kemarin makin terkenal. Ini maaf loh, kalau saya nggak batasi Bapak Ibu, itu anggota-anggota yang lain udah minta saya, tolonglah datang. Khotbah juga dong di gereja kita. Yang India yang jemaatnya itu tuh, jemaatnya 600 ribu tuh. Juga ayo dong kapan kesini. Waduh, singkat ceritanya Bapak Ibu, puji Tuhan gereja kita sudah mengglobal. Makanya ini juga sejalan dengan firman Tuhan. Aktif mengglobal, artinya meluas ke seluruh dunia. Injil tidak berhenti di satu suku saja. Ulangi sekali lagi, Injil tidak berhenti di satu suku saja, tapi menjadi suku-suku bangsa yang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau tutup dengan hal ini. Dari tadi kita bahas tentang terserak, menyebar. Dimulai dengan Menara Babel, orang gak mau menyebar, mau ngumpul di situ. Tuhan kacaukan bahasa mereka, dari satu bahasa, satu logat, menjadi banyak bahasa dan banyak logat. Lihat ya, Pentakosta, maksudnya Kisah Rasul 2. Dari satu logat orang-orang Galilea, Tuhan bisa pakai mereka berkata-kata di bahasa-bahasa perantauan. Jadi lihatlah polanya Tuhan. Agama yang benar mengajarkan bahwa semua fokusnya kepada bangsa-bangsa, bukan kepada satu bangsa tok, bukan kepada satu bahasa tok, bukan kepada satu lokasi tok. Setan mencoba merubahnya, membikinnya dengan gaya yang lain. Makanya Tuhan punya rencana Bapak Ibu Saudara-saudari, dari satu lokasi lokal menjadi global, bukan global menjadi lokal. Setan kebalikannya, makanya namanya antikristus. Antikristus lawanannya Kristus Bapak Ibu. Ini saya udah ngomong penting banget nih Bapak Ibu Saudara-saudari, nangkap ya. Kalau belum nangkap, nontonlah Edis TV lebih banyak. Jadi kita ingat Bapak Ibu, kita mesti mengglobal. Itu panggilan Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya mau doa buat kita semua, haleluya, di momen Pentakosta ini. Dari satu keluarga, dari satu marga, dari satu kumpulan, dari satu suku, kita jadi suku-suku yang lainnya. Doakan supaya saya dalam momen-momen ke depan, saya sedang dalam tahap antrian untuk ketemu dengan banyak petinggi-petinggi dari berbagai macam gereja Bapak Ibu. Jadi salah satunya ini lagi berkomunikasi lagi, kemarin gak jadi ketemu karena beliau sakit, dengan Eporus HKBP. Saya juga sedang lagi antri juga, saya lagi tahan dulu beritanya. Nanti Bapak Ibu lihat saja kita fotonya, kita akan bagikan. Tetapi supaya dalam 2 hari ke depan ini ada satu lagi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Indonesia. Kita sudah atur jadwal, kita bisa ketemuan. Dan saya juga rindu supaya doakan saya Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya dalam momen pertumbuhan konferensi pertumbuhan gereja 24-25 September nanti, dari pengalaman saya mencoba memberanikan diri untuk mengontak kepada pendeta-pendeta besar yang ada di Indonesia. Dan responnya itu sangat baik Bapak Ibu. Responnya sangat baik. Dan ketika saya berkata mau ketemu dan direspon juga dengan cepat, dengan baik Bapak Ibu. Maka itu saya melihat, dan tolong doakan jemaat terkasih, walaupun ini live streaming tidak mengapa. Doakan supaya saya menjadi satu pendeta di akhir zaman ini yang bisa menyatukan gereja Kristus yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Doakan ya, tiap hari titip doa. Tuhan pakai Bapak Gembala kami supaya bisa menyatukan pendeta-pendeta di Indonesia. Itu kerinduan saya Bapak Ibu. Makanya sama, biar kita para pendeta-pendeta seperti khotbah hari ini bisa berkomunitas. Tujuannya apa? Biar kita semua bisa kompak, kita akan nanti menjangkau lagi. Tujuannya itu aja.
kumpul menjangkau. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, kumpul untuk menjangkau. Sama, gereja berkumpul untuk menjangkau. Itu aja. Ya, jadi gunanya itu Bapak doakan. Dan saya juga rindu supaya dalam perjumpaan-perjumpaan itu bisa banyak cerita, bagi beban sama-sama. Bahwa Indonesia ini menjadi rumah kita bersama. Kita mesti jangkau Indonesia. Belum lagi bangsa-bangsa yang lain kita juga mesti jangkau. Jadi akhir kata Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 prinsip ini, 3 KPI ini, biar ini menjadi gaya hidup kita. Boleh kita sambil bangkit berdiri. Yang pertama adalah apa tuh tadi? Aktif berkomunitas. Yang kedua aktif penginjilan. Dan yang ketiga adalah aktif mengglobal. Pikiran kita mesti meluas kemana-mana. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Biar ini juga menjadi momen pujian kita menuju kepada doa kita dalam momen hari Pentakosta hari ini. Haleluya.